Bapak, kami mengucap syukur buat siang ini kalau kami boleh berkumpul dalam keterbatasan Zoom, walaupun hari siang bang panas, tapi kami punya semangat Tuhan untuk haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan untuk mendengar sebagian firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan, urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan itu kembali kepadamu Bapak. Lawat setiap kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, maaf ada telepon barusan ya. Shalom semuanya ya. Wanita-wanita yang luar biasa ya. Saya dengar ini gabungan dari Komselnya Persekutuan Doa di Bandung ya, luar biasa ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan lagi cari penolong-penolong yang luar biasa ya. Karena di balik kemampuan seorang wanita itu selalu ada karya Tuhan yang luar biasa. Walaupun orang mungkin melihat wanita itu makhluk yang lemah, ya bisanya hanya nangis. Tapi percayalah, ketika kita menjadi wanita yang luar biasa bersama Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan pasti sanggup membela setiap perkara saudara dan saya. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Nama saya Bu Eli. Ya, saya punya 3 anak. Ya, terima kasih buat semua kepercayaan. Biar melalui ini mungkin saudara bertanya-tanya, Bu Eli, kok bisa ya dalam perjalanan hidupnya hari ini bisa dipakai Tuhan? Itu nanti kalau ada waktu, nanti saya akan kesaksian sedikit bagaimana hidup saya, ya. Mungkin di sini banyak saya dengar ada banyak sosialitas sosialnya Nyai Bandung ya, di sini yang bisa join ya. Saya dulu juga seorang ibu sosialitanya Surabaya ya. Tapi Tuhan panggil hidup saya ya dari seorang yang hanya kerjanya pengacara, pengangguran banyak acara. Hari ini Tuhan panggil hidup saya untuk melayani Tuhan ya, lewat proses tentunya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana seorang wanita yang bijak itu akan membangun rumah tangganya. Kita percaya, maaf ada telepon lagi. Kita percaya bahwa hari-hari ini saudara dan saya sebagai seorang penolong, saudara tidak perlu lagi meragukan gini, Tuhan mampu nggak ya? Ketika saya menghadapi masalah di dalam rumah tangga saya tahu bahwa Tuhan memberikan saya 3 hal, saudara. Tuhan berbicara gini, engkau ini seorang penolong, tugasnya. Seorang penolong yang baik, itu akan terus tekun setia, berdiri di dalam rumah tangganya, sampai seisi rumahnya pulih. Kalau suamimu atau anak-anakmu belum sehat, engkau sebagai penolong harus tetap berdiri setia sampai engkau melihat pemulihan seisi rumahmu terjadi. Itu yang pertama yang Tuhan taruh. Dan yang kedua Tuhan taruh buat saya penolong ketika saya menghadapi badai dalam rumah tangga saya. Tuhan bilang gini, yang kedua, penolong itu rela bersakit-sakit dahulu untuk bersenang-senang kemudian. Dan ketika saudara hari ini sebagai ibu rumah tangga, jujur di masa pandemi ini ada banyak orang yang tadinya happy sebagai ibu rumah tangga, wow, dikasihi, dicintai suami dalam keadaan baik-baik semua ya. Tiba-tiba ada masa pandemi di mana suami pekerjaannya stres, ya penghasilan menurun. Efeknya siapa? Istri. Ada banyak istri yang datang kepada saya, Bu Eli, dulu saya bulanan saya dipenuhi, sekarang semuanya serba dilimit, semuanya dipotong Bu Eli, bahkan kadang-kadang saya juga nggak diberi uang belanja. Saudara lihat ada banyak keributan, dulu suami saya kalau berkata sama saya selalu manis, tapi hari ini kasarnya minta ampun Bu Eli, kalau merintah bukan hanya lagi kata tolong, tapi sudah teriak-teriak seperti seorang pembantu. Ada banyak perubahan yang nggak pernah saudara pikir. Tapi kita perlu sadar, kalau saudara lihat di dunia ini, angka perceraian di masa pandemi yang mendaftarkan untuk bercerai begitu banyak, saudara.
Tapi buat saudara dan saya, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita justru ikut pola hidupnya dunia. Justru kita sebagai anak Tuhan harus mempertahankan gaya hidup kerajaan surga. Bahwa kita harus berdiri menunjukkan kepada dunia bahwa sebagai seorang penolong akan tetap setia. Dia akan rela untuk bersakit-sakit dahulu, untuk menikmati kebahagiaan selamanya buat seisi rumahnya. Orang bersakit-sakit dahulu itu tidak gampang, saudara. Kita harus rela harga diri diinjak-injak. Dulunya dikatakan manis, sekarang dikatakan bodoh. Mungkin diperlakukan seperti keset. Tapi sebagai penolong ketika saya dalam keadaan posisi seperti itu, Tuhan cuma mengingatkan, Eli, engkau sebagai penolong yang baik, rela, sakit-sakitmu itu cuma sesaat, karena aku lagi bentuk remuk bejanamu, karena aku mau hidupmu hari itu memuliakan namaku. Dan di situ saya mulai rela, saudara, bersakit-sakit. Yang ketiga, bagaimana seorang penolong yang setia, yaitu tidak banyak menuntut haknya. Tapi hari-hari ini Tuhan paksa saudara dan saya sebagai seorang penolong untuk menjalankan kewajiban saudara dan saya sebagai penolong yang setia. Orang yang menjalankan kewajibannya tidak akan banyak nuntut gini, mana hakku, mana hakku. Tapi percayalah, semakin saudara rela hari ini hak saudara dicuri, mungkin hari ini hak saudara untuk dikasihi sudah tidak ada lagi. Khususnya buat pasangan yang lagi selingkuh, hak dikasihi sudah tidak ada lagi. Hak untuk dihormati mungkin sudah tidak ada. Hak untuk diperlakukan sebagai istri, mungkin semua hak saudara hari-hari ini sedang dicuri, semuanya hilang. Tapi saudara percaya, ketika kita tidak banyak menuntut hak, kita akan menikmati suatu kali, ya, kita yang tekun melakukan kewajiban sebagai penolong. Hari ini disakiti, bercucuran air mata, tetap mengampuni, tetap berdoa. Ya, bukan lagi berdoanya ada banyak ibu-ibu. Saya berdoa Bu Eli, tapi saya berdoanya Tuhan cepat ambil nyawa suami saya. Nah, itu bukan berdoa yang benar ya saudara ya. Kita percaya bahwa kalau kita mau tulus, kita rela hari-hari ini. Apalagi di masa-masa seperti ini, kita rela saudara. Ya, percayalah firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 6 kalau nggak salah. Firman itu berkata gini, aku akan memunculkan hakmu seperti siang dan kebenaranmu seperti terang. Suatu kali, apa yang hilang, apa yang menjadi hak saudara, yang benar-benar hari ini dirampas, suatu kali kita akan menikmati bagaimana hari-hari ini hak itu akan dimunculkan oleh Tuhan sebagai terang. Itulah karya Tuhan. Saudara tidak perlu ragu. Mau jadi keset sekalipun, Tuhan pasti suatu kali akan berjanji mengangkat saudara yang hari ini setia, yang tekun hari ini, yaitu tidak banyak menuntut haknya, tapi tekun menjalankan kewajibannya. Tekun bersakit-sakit dahulu, berjalan maju Bu Eli, bercucuran air mata Bu Eli, direndahkan sekalipun, dimaki-maki, dihina. Percayalah suatu kali Tuhan akan memunculkan hak saudara sebagai penolong yang setia. Itu tidak akan main-main saudara, karena Tuhan tidak pernah berhutang sedikit pun atas jeripaya saudara. Amin. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Bagaimana? Gampang kok saudara. Kepingin jadi seorang wanita yang bijak ya. Itu praktek. Kita tidak cukup hari ini sebagai ibu rumah tangga, anak Tuhan cuman berdoa. Tuhan, ubah suamiku, ubah rumah tanggaku, ubah keuanganku, ubah anak-anakku. Enggak. Tapi Tuhan mau dibalik proses hari ini. Apapun proses itu, percayalah, Tuhan mau saudara dan saya hari ini, ketika saudara tekun menjalankan kewajiban, saudara akan lihat bagaimana saudara akan melihat pemulihan Tuhan. Baca Amsal 14 ayat 1. Amsal 14 ayat 1 ya. Selain berdoa, kita harus jadi pelaku firman hari-hari ini. Kita mau baca firman, kita mau dengar-dengaran apa kata firman. Karena ketika saya mengalami prahara dalam rumah tangga saya, firman ini jadi kompas atas hidup saya. Firman ini yang menentukan bagaimana saya melangkah dari hari ke hari untuk menjadi seorang wanita yang bijak, menjadi seorang istri dan mama yang bijak menurut
firman Tuhan dan hasilnya luar biasa. Tidak usah cari buku-buku apapun, saudara ya. Tidak usah cari buku di Gramedia. Bagaimana menjadi wanita bijak, bagaimana menjadi seorang istri dan mama yang bijak. Wow, Alkitab ini sudah menjelaskan secara gamblang, secara komplit bagaimana kita bisa menjadi seorang wanita yang super woman. Amin. Yuk baca. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saudara lihat ya. Jadi hari ini ibu-ibu pesan saya, rumah tanggamu mau hancur atau tetap mau berdiri kokoh, semua ada di tangan ibu-ibu loh ya. Wanita yang bijak itu selalu mendirikan rumahnya. Dia tidak akan dengan mudahnya untuk berkata cerai. Tidak akan, saudara. Karena kita mengerti firman. Kenapa perceraian itu sangat dibenci Tuhan? Karena kita tahu bahwa kita sebagai penolong yang sejati itu tidak akan pernah menyerah dengan kata cerai. Karena kita tahu bahwa ketika kita bertahan bersama Tuhan, kita sedang mendirikan rumah tangga kita di atas batu karang yang teguh. Amin, saudara. Kalau kita berkata cerai, kita sedikit-sedikit disiksa, kita sedikit-sedikit disakiti, berkata cerai. Itu berarti kita sedang merobohkan rumah tangga kita, termasuk seisi rumah kita. Ya, kesaksian saya itu membuktikan Tuhan itu nyata, saudara. Ketika dulu orang dunia berkata bahwa rumah tangga saya hancur, anak-anak saya bakal hancur, suami saya bakal hancur. Tapi ketika saya berdiri sebagai seorang yang bijak dan saya praktek Amsal 14 ayat 1, Tuhan membuktikan seisi rumah saya diberkati, dipulihkan, dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Yuk, bagaimana wanita bijak? 3 hal yang saya akan bahas ya, agak cepat. Yang pertama, yuk kita baca Amsal 14 ayat 3. Bagaimana seorang wanita yang bijak, yaitu mendirikan rumahnya. Apa yang perlu dijaga? 3 hal. Yang pertama, di dalam mulut orang bodoh, ini Amsal 14 ayat 3 ya. Kita baca. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Tetapi orang bijak dipelihara oleh apa, saudara? Bibir. Artinya yang pertama, kalau saudara kepingin membangun rumah tangga dan saudara tidak pingin roboh, saudara harus menjaga perkataan. Bibir itu mulut, saudara ya. Nanti saya akan bahas satu-satu. Yang kedua, bagaimana seorang wanita yang bijak? Amsal 14 ayat 16a. Amsal 14 ayat 16a. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Yang kedua adalah jagalah perbuatan. Karena orang yang bijak itu bukan berhati-hati di dalam apapun juga, tapi orang yang bijak itu selalu menjauhi kejahatan. Ada berapa banyak ibu-ibu yang hari-hari ini suaminya disakiti, ada banyak ibu-ibu yang konseling. Mereka jatuh di dalam dosa. Karena mereka berkata, Bu Eli, kalau suami saya laku, saya juga bisa tunjukkan emansipasi wanita. Saya juga laku. Sehingga saya punya simpanan juga. Saya punya pria idaman lain, Bu Eli. Karena saya menunjukkan, saya tidak mau menunjukkan bahwa saya tidak laku. Saya hanya ingin panas. Sebenarnya saya tidak kepingin selingkuh, Bu Eli. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa kalau kamu laku, jangan main-main dengan saya. Dan akhirnya balas-membalas. Itu bukan wanita yang bijak. Kalau saudara balas suami saudara dengan perselingkuhan, maka secara otomatis saudara sedang merobohkan rumah tangga saudara menjadi hancur. Yang ketiga, ya. Jadi jagalah perkataan, jagalah perbuatan. Yang ketiga, yuk buka Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sabar, saudara. Hari-hari ini ada banyak orang yang susah untuk sabar. Jagalah kesabaran. 3 hal, saudara, yang kita harus jaga hari ini. Kalau saudara sebagai wanita yang bijak ingin membangun rumah tangga saudara. Yang pertama, jagalah perkataan. Yang kedua, jagalah perbuatan. Yang ketiga, jangan lekas naik darah. Dikatai bodoh langsung nyolot.
dikatai kamu memang tidak bisa apa-apa, istri yang merugikan, saudara langsung nyolot. Yuk kita bahas nanti satu persatu ya. Jagalah perkataan yang pertama. Buka Efesus 4 ayat 29 ya. Hari ini pesan saya sebagai seorang wanita ya, istri. Hati-hati dengan perkataan saudara. Seringkali rumah tanggamu hancur itu karena kuasa perkataan. Ya, seringkali rumah tangga saudara dan saya hancur karena kuasa perkataan. Saudara lihat, janganlah ada Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara lihat siapa yang mendengar beroleh kasih karunia. Kalau saudara dikatai suami bodoh, balas bodoh. Anak dengar enggak saudara di rumah? Suami dengar enggak? Itu beroleh kasih karunia enggak ada saudara. Tapi beda. Kalau hari ini saudara mengerti firman, ada 3 hal perkataan itu, jangan ada perkataan kotor. Perkataan itu yang baik, perkataan itu yang membangun. Itu ciri wanita bijaksana saudara. Ketika suamimu berkata kasar, engkau memang wanita bodoh, engkau memang selalu membawa sial. Saudara tidak perlu balas saudara. Sebaliknya saudara tidak perlu berkata bodoh sendiri, tidak. Katakan dalam hati, aku adalah wanita yang berharga mulia di mata Tuhan. Aku adalah seorang penolong. Kalau saudara dikatakan saya terbiasa punya pola hidup, kalau dikatain apapun, saya selalu berkata, haleluya, puji Tuhan. Gak peduli, mau dikata bento kamu, memang kamu ini hidupmu, otakmu di mana? Saya cuma berkata sama Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saya selalu berkata yang positif, saudara. Saya nggak mau ngata-ngatain yang anak baik terhadap anak sekalipun. Kalaupun anak saya hari itu nilainya dapat 5. Dan mereka berkata, Mami, aku dapat 5, Mami. Semalam saya tahu, kalau sudah dibilang besok ujian loh ya, belajar. Tapi ternyata belajarnya sambil mainan, akibatnya dapat 5. Kalau dulu saya marah-marah. Kalau sekarang saya mengerti firman, saya tahu perkataan saya ini punya kuasa. Dan saya mulai berkata, enggak, membangun saudara yang baik. Kamu adalah anak yang baik. Kamu anak mama yang luar biasa. Kamu pasti pinter, kamu pasti diberkati Tuhan, kamu pasti punya hikmat 10 kali lipat. Itu yang saya katakan, semua kata-kata baik dan membangun. Termasuk suami saya. Kalau dia berkata bodoh, saya tidak perlu berkata bodoh. Saya cuma berkata, dalam hati saya, puji Tuhan, haleluya, berkati suamiku Tuhan, ampuni dia Bapak, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat, dia tidak tahu apa yang dia perkatakan. Pernah suatu kali suami saya mengatai saya begitu kasar saudara. Rasanya saya kepingin bales, saya punya dalih. Dalam hati saya ingin berkata gini, apa kamu itu tidak punya otak juga? Kamu sampai selingkuh punya 2 anak, apa pikir otakmu mau ditaruh di mana? Bisa enggak saudara? Tapi ketika mengerti firman, saya harus membangun satu perkataan yang baik, yang membangun. Saya cuma berkata sama Tuhan, Tuhan, suatu kali mulutnya yang kasar ini akan dipakai Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah. Itu yang saya lakukan saudara. Dan hari-hari ini apa yang saya ucapkan, apa yang saya gemakan, Tuhan genapi dalam hidup suami saya. Sedikit demi sedikit saya melihat bagaimana suami saya akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya kagum dengan kuasa perkataan. Jangan main-main dengan kuasa perkataan ibu-ibu. Kelihatannya sepele. Tapi saudara perlu tahu hari ini ya. Kuasa perkataan itu, lihat slide-nya ya. Kuasa perkataan itu tidak main-main. Kalau saudara baca dari quote saya ya. Yang berikutnya, kuasa perkataan itu membalik keadaan baik dan buruk. Ayatnya di Amsal 12 ayat 14a. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah
perkataan. Lihat ya saudara, saudara akan dikenyangkan dengan kebaikan itu karena buah perkataan. Artinya perkataan itu akan membalik keadaanmu jadi baik atau buruk, itu tergantung hari ini apa yang saudara gemakan. Saudara akan hari ini akan dikenyangkan. Saudara mau dikenyangkan dengan satu hasil yang luar biasa. Mulai sekarang praktek perkataan yang membangun, jangan ada perkataan kotor yang sia-sia, perkataan yang positif. Yang kedua, bagaimana kuasa perkataan? Matius 12 ayat 36-37. Hati-hati dengan perkataan. Matius 12 ayat 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara tidak main-main ya. Jadi apa yang saudara katakan akan saudara gemakan hari ini, akan mendapatkan satu penghakiman, dibenarkan atau dihukum. Makanya mulai sekarang sebelum marah saudara, mulai berpikir, jaga bibir. Di bibir ini ada rem, ada kekang, tidak gampang-gampang saudara, baik terhadap pembantu, terhadap karyawan. Saudara hari ini dikenyangkan itu dengan perkataan saudara, terutama terhadap suami, anak-anak ya. Mulai jaga perkataan yang baik, bangun. Saya paling anti ngomong yang negatif. Saya setiap kali selalu berkata suami saya adalah hamba Tuhan. Kalau orang berkata suamimu berzina, suamimu parah, saya selalu menyangkal suamiku hamba Tuhan, suamiku selalu dipakai Tuhan nantinya menjadi suami yang luar biasa baiknya. Amin saudara. Ya, yang kedua, yuk hari ini kuasa perkataan itu menikmati buah manis. Amsal 18 ayat 21 ya, yang sudah tidak asing. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya ya. Hari ini buahmu manis atau pahit itu tergantung apa yang saudara ucapkan. Hari ini pastikan suatu kali saudara akan dikenyangkan dengan apa yang saudara katakan. Saudara akan menikmati buah yang manis. Saudara akan dibenarkan oleh Tuhan dengan apa yang saudara ucapkan. Yang kedua, yuk jadi wanita bijak itu bagaimana saudara? Jaga perbuatan. Buka 1 Timotius 2 ayat 11 dan 13 ya. 1 Timotius 2 ayat 11 dan 13. Yuk baca. 1 Timotius 2, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Lihat ya saudara, berdiam diri. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Saudara lihat, dulu saya sebagai seorang istri, saya selalu mengabaikan firman ini. Saya sering jadi orang istri yang tidak pernah tunduk sama suami. Ternyata firmannya jelas, saudara. Ketika firman ini berkata, yang pertama, ya, jagalah perbuatan itu dalam arti yang pertama, banyak berdiam diri. Bisu tuli itu salah satu masuk di mana Mazmur 38 ayat 13-16 yang berkata juga bisu tuli buta. Itu salah satu ciri wanita yang bijak. Yang pertama ya. Jadi hari ini kalau saudara menghadapi apapun, banyak berdiam diri. Tidak banyak dengar apa kata gosip tentang suamimu. Saudara hari ini tidak banyak berkata-kata penghakiman yang keluar. Itu karena saudara sedang menjalankan aturan firman, seharusnya lah perempuan berdiam diri. Amin saudara. Jadi yang ibu-ibu yang hari ini suka komplain, suka cerewetnya berkilo-kilometer ya, protes sama suami, ya ratunya protes, ratunya komplain ya. Mulai sekarang ini aturannya Tuhan loh, berdiam diri, itu yang pertama ya. Menerima ajaran dengan patuh dan tidak mengizinkan perempuan mengajar. Tunduk saudara ya. Perempuan itu tidak banyak ngomong gurui suaminya, tapi perempuan itu diajar untuk tunduk.
tunduk kepada suami yang dalam tanda kutip. Firman Tuhan tidak mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suami yang uangnya banyak, suami yang bisa mencintai kamu, suami yang bisa memberikan kamu deposito, suami yang bertanggung jawab." Tapi hari ini Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya, istri perempuan itu harus banyak tunduk, tidak boleh banyak mengajar suami. Bagaimana cara saudara dan saya untuk memenangkan pertandingan buat suami yang lagi bermasalah ya? Saya sering yang bahas ini dulu aja. Tunduk dan hormat. Yang keempat ya, Titus 2 ayat 4. Titus 2 ayat 4. Dan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Wanita yang bijak hari ini di tengah masa digencet, ditindas, tidak diperlakukan adil, suami yang selingkuh, suami yang suka KDRT, suami yang kasar sekalipun, firman Tuhan mengajak saudara dan saya untuk menjaga perbuatan, yaitu diam, diri, tunduk, hormat, mengasihi suami dan anak-anak. Ya, amin saudara. Tipnya gini saudara, saya ajarin 3 hal yang simpel bagaimana saya merangkum dari 4 ini. Saya selalu belajar untuk tunduk, hormat sama suami, banyak bisu tuli, dan saya belajar mengasihi. Walaupun suami saya tidak mengasihi saya, ya, saya ngalami proses sudah 11 tahun lebih, saudara. Saya justru hari ini melihat kebaikan Tuhan itu satu karya yang luar biasa. Orang banyak bertanya gini, Bu Eli, kalau suami lagi selingkuh, suami lagi salah jalannya, masa kita disuruh bisu Bu Eli, masa kita hormat Bu Eli, masa kita tunduk, masa kita mengasihi, lah kan malah diinjek-injek Bu Eli, jadi kayak keset Bu Eli, kepalanya besar, nanti dipikir kita ngemis cinta. Oh, itu ibu-ibu semua pasti komplain. Ya, saya dulu juga komplain sama Tuhan. Tuhan, waktu saya disuruh tunduk sama suami yang modelnya seperti ini, Tuhan selingkuh, Tuhan tidak cinta, Tuhan suruh saya tunduk, hormat, mengasihi, suruh bisu tuli. Yang saya lihat nyata, itu sama seperti yang dunia ajarkan. Saya lihat suami saya makin menjadi-jadi, saudara. Saya lihat suami saya makin meremehkan saya. Dia seolah-olah saya sepertinya memang mencintai dia, itu sehidup semati sampai mati-matian, tidak rela dicerai, tidak rela kehilangan. Padahal saya melakukan ini karena saya mau taat, mau jadi wanita yang bijak menurut firman Tuhan. Menurut akal saya yang saya lihat, memang nyatanya seperti kata dunia. Tapi ketika saya tetap taat, saya ngerti, tidak ngerti, enak, tidak enak, saya terjang semua pemikiran dunia. Saya lebih memilih dengar-dengaran apa kata Tuhan. Dan saudara tahu hasilnya spektakuler, saudara. Hasilnya dahsyat. Saya tidak pernah menyangka bahwa suami saya yang benci orang Kristen, suami saya yang begitu tidak suka saya melayani Tuhan, hari ini dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini dia yang mendukung pelayanan saya secara materi, secara bendahara, dia semua yang pegang keuangan PD Victory. Dia yang bangunkan saya 2 rumah doa, saudara. Ini kalau bukan karya Tuhan, dari mana saudara? Kalau orang tanya gimana caranya Bu Eli, tidak tahu saya. Bukan lagi bagian saya. 2 plus 5 menurut akal saya tetap 7. 5 plus 2 tetap 7. Tidak mungkin bisa jadi suami saya seperti hari ini. Tapi karya Tuhan menjadikan 5 plus 2, 5.000, sisa 12 bakul. Itu ketika saya berkata, Tuhan, saya sudah tidak sanggup ngurusi suami saya hari ini berselingkuh sampai punya 2 anak. Saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya di dalam tangan-Mu yang kuat, di dalam tangan-Mu yang dahsyat, suamiku yang pezina akan berubah menjadi hamba Tuhan. Amin, saudara. Orang tanya, bagaimana modalnya Bu Eli? 3 hal yang saya lakukan, peperangan rohani. Saya cuma bilang sama ibu-ibu, ibu-ibu tidak usah takut. Ibu-ibu hari ini kelihatannya secara lahiriah diinjek-injek memang.
Karena ngalampuni, ngasihi kayak orang bodoh, hormat, tunduk, diselingkuhi sampai 2 anak, hormat, diselingkuhi sampai 2 anak, mengasihi, ngampuni, terus bodoh. Dunia berkata, Bu Eli bodoh memang. Tapi percayalah, ketika saya praktek firman, doa orang benar mengubah. Hari itu saya peperangan rohani, saudara. Doa saya besar kuasanya mengubah suami saya yang sampai punya 2 anak akan jadi hamba Tuhan. Yang kedua, saya mengalahkan kejahatan suami saya dengan kebaikan. Karena Tuhan berkata, jangan kamu kalah dengan kejahatan suamimu, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Waktu saya baik-baik terus, kejahatannya kalah enggak dengan kebaikan saya? Kalah, saudara. Hari ini kenapa dia bisa terima Yesus? Karena dia kalah dengan kebaikan saya. Sebagai seorang istri yang saya tekun berbuat baik. Akibatnya apa? Kejahatan suami saya makin diminimalkan sama Tuhan. Makin dihabiskan. Yang muncul jadi orang yang baik. Kenapa? Karena saya mengalahkan tiap kali dia jahat sama saya enggak balas jahat. Saya balas kebaikan, Yang ketiga apa? Saya balas dengan kasih. Saya tetap ngampuni, saudara. Kasih itu menutup banyak dosa dan pelanggaran suami saya. Saya terlalu yakin hari ini suami saya bisa berubah karena kuasa doa, kebaikan, kasih saya lewat perbuatan saya. Amin, saudara. Itu sebabnya jangan takut menabur benih kebenaran, menabur benih firman, walaupun sepertinya keset, sepertinya bodoh, tapi kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Suatu kali kebenaran itu akan memerdekakan, memulihkan setiap pergumulan saudara dan saya. Amin, saudara. Terhadap anak-anak saya praktek, saudara. Melalui perkataan, perbuatan saya, hari ini anak saya bisa sekolah Alkitab, anak saya bisa sekolah pinter, saudara. Itu semua yang saya lakukan. Saya tidak pernah ngajari anak, saya tidak pernah dari dulu ngajari anak, saudara. Karena saya tidak pinter bahasa Inggris, anak saya sekolahnya di international school. Dari situ anak-anak tidak pernah les, mereka belajar sendiri. Saya percaya, apa modal saya? Doa, kebaikan dan kasih. Amin, saudara. Yang terakhir, ya, jagalah kesabaran. Yuk, bagaimana hari ini orang yang sabar itu menurut Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar itu bagaimana, saudara? 3 hal, saudara, ya. Orang yang sabar kita buka di dalam Amsal 17 ayat 9 dan 14. Amsal 17, setelah itu selesai ya. Nanti ada tanya jawab, boleh ibu-ibu yang punya unek-unek terhadap pasangan hidupnya, boleh tanya sama saya nanti ya. Amsal 17 ayat 9 dan 14. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Tetapi siapa yang membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Orang yang sabar itu tidak akan pernah membesar-besarkan perkara. Orang yang sabar itu akan menutupi pelanggaran, tidak akan mudah untuk menghakimi. Dia akan menutupi pelanggaran karena dia tahu bahwa hakim yang adil itu adalah Tuhan. Saudara dan saya diciptakan Tuhan bukan sebagai hakim. Makanya jangan suka menghakimi pasangan hidupmu. Walaupun pasangan hidupmu jalan hidupnya jelas-jelas salah. Jelas-jelas menyakiti hidupmu. Tuhan mengingatkan hidup saya. Mulut hati-hati Eli. Engkau bukan hakim. Aku ciptakan engkau sebagai penolong. Kalau engkau lihat suamimu sakit, tolong dia tanpa perlu mulut yang bicara. Tolong dengan perbuatan kasih, dengan perbuatan yang baik, dengan perkataan yang positif, dan kau sabar. Sampai yang ditolong sehat, baru engkau berhenti. Selama engkau masih lihat suamimu error, suamimu masih tersesat, engkau tidak perlu berhenti untuk menolong.
tabur terus kebenaranku. Suatu kali kebenaranku tidak akan pernah sia-sia. Dan itu yang saya praktekkan, saudara. Orang yang hari ini suka menghakimi, itu bukan orang yang sabar. Orang yang sabar itu selalu menutupi pelanggaran. Orang yang sabar tidak akan membesar-besarkan perkara. Kalau ada perkara besar dikecilkan, yang kecil dihabiskan. Itu penolong yang sejati. Bukan yang kecil diungkit-ungkit terus. Masa lalu sudah lewat 10 tahun diungkit-ungkit terus. Dulu kamu menyakiti aku. Dulu kamu seperti ini. Dulu kamu pernah seperti ini. Itu bukan tipe orang yang penolong yang sejati. Hari ini buktikan di depan Tuhan bahwa saudara jadi orang Kristen, saudara jadi seorang istri yang benar-benar memiliki hati sebagai penolong. Amin, saudara. Yang ketiga, sebagai orang yang sabar itu tidak akan akan menjauhi perbantahan. Nggak usah banyak debat. Nggak usah banyak menyangkal apa perkataan suamimu hari-hari ini. Kalau lagi panas, jangan diajak debat. Kalau mau komplain, nanti kalau sudah dingin semuanya, cari waktu yang tepat. Ngomong itu perlu tata cara, saudara. Apalagi hari-hari ini, masa pandemi banyak orang konslet. Banyak orang yang tegangannya tinggi karena mengalami masalah yang rumit. Bukan hanya suami-suami loh, banyak ibu-ibu yang konslet juga. Anak di rumah, sekolah online, nggak bisa kemana-mana, khususnya ibu-ibu yang sosialita. Saya bisa merasakan teman-teman saya semua pada komplain, saudara. Aduh, dulu bisa arisan, bisa ketemu, sekarang di rumah terus. Ya, keluar cuman rutenya turnya ke dapur, ruang makan, tempat tidur, ruang makan, dapur. Itu aja setiap kali. Lama-lama banyak orang konslet. Kalau kita tidak kaya akan firman, kita akan dengan mudahnya dijatuhkan iblis untuk diperdaya dan saudara akan hancur. Gampang masa-masa seperti ini. Makanya kalau saudara ngerti firman, kaya firman, hari ini saudara ngerti, oh ternyata ya, saya ini banyak penyimpangan. Ternyata selama ini saya pikir saya sudah jadi istri yang bijak. Belum. Orang yang sabar itu diakui Tuhan sebagai pahlawan. Kenapa? Ya, nanti buka sendiri setelah quote-nya ya. Sabar itu besar pengertian, sabar itu terhormat, sabar itu bijak, saudara. Hari ini yuk 3 hal ini, saya sudah selesai, saudara ya. Nanti akan saya tutup setelah berdoa, ada tanya jawab. 3 hal, saudara. Yang perlu saudara hari ini kerjakan selain saudara berdoa dan baca firman, jaga perkataan, jaga perbuatan, ya. Yang ketiga, jagalah kesabaran. Praktek, saudara. Hari ini jangan bangga jadi orang Kristen bertahun-tahun kalau hidupmu tidak pernah praktek firman. Ya, orang yang tidak bisa melakukan firman itu kayak tong kosong di depan Tuhan. Nilaimu tidak ada nilainya, saudara. Kalau jadi orang Kristen 1 tahun dengan yang 10 tahun, tapi 1 tahun benar-benar total praktek firman. Mana nilainya? 1 tahun atau 10 tahun yang mengerti firman banyak tapi tidak melakukan. Makin saudara mengerti firman, makin saudara dituntut banyak. Makanya banyak orang berkata gini, Bu Eli, kalau makin taat sama Tuhan kok ujiannya makin berat ya Bu Eli. Makin mau taat sungguh-sungguh ujiannya makin berat. Kenapa? Karena makin mengerti firman banyak, makin dituntut banyak, saudara. Terus masa saudara mau bilang gini, kalau gitu saya tidak mau makin ngerti firman, bodoh saudara. Orang yang tidak mengerti firman hari-hari ini hidupnya hancur. Tapi orang yang jadi pelaku firman, saudara akan lihat kebenaran itu akan memerdekakan. 1 orang selamat, seisi rumah selamat. 1 orang pulih, seisi rumah akan pulih. Seisi rumahmu akan dimerdekakan. Karena engkau hari ini berkata, Tuhan, aku mau jadi penolong yang setia. Aku mau sakit-sakit dahulu Tuhan. Cucuran air mata berjalan maju. Tapi nanti pulangnya dengan sorak-sorai. Tuhan, hari ini hakku dirampas, tidak apa-apa Tuhan. Aku tidak banyak nuntut hakku. Aku akan tekun jalankan kewajibanku sebagai penolong. Walaupun hari ini makin parah Tuhan, tidak apa-apa. Upahnya akan Tuhan berikan. Amin saudara. Ya, masih ada waktu buat saya. Masih ya, ini quote-nya terakhir, yuk baca yuk.
Jadilah wanita yang bijak, yang selalu membangun rumah tangganya dengan selalu berjaga-jaga atas mulut, perbuatan, dan kesabarannya. Ya, saya muncul kesaksian 5 menit aja. Setelah itu saya serahkan sama host untuk tanya jawab. Ya, saya ngalami proses hampir 12 tahun, 11 tahun lebih. Tapi di situ saya melihat cara Tuhan yang ajaib. Ketika saya mulai kaya akan firman. Orang mungkin tanya, Bu Eli, buku panduan apa yang dibaca untuk bisa menjadi hari ini jadi seorang istri yang luar biasa. Sampai bisa membawa seisi rumah datang kepada Tuhan. Saya tidak punya tip apa-apa. Saya tidak suka baca, saudara. Saya boleh cek di rumah saya, tidak ada buku apapun selain buku Alkitab. Tiap kali saya khotbah, saya tidak pernah baca buku apapun. Saya cuman satu buku Alkitab yang jadi pegangan hidup saya. Ketika saya mengerti firman, Tuhan bilang gini, praktek. Waktu saya mulai praktek, bukannya keadaan bertambah baik, saudara. Sampai keadaan punya anak 2, ya, sampai kejadian anak-anak sudah besar, anak wanita itu juga besar, dan yang membuat ada satu kasus peristiwa yang membuat hati saya hancur, yaitu ketika anak saya disatu sekolahkan dengan anak wanita itu. Hancur, saudara. Itu benar-benar anak-anak pada waktu itu nangis sama saya. Saya bisa merasakan hancurnya hati anak saya ketika harus bertemu dengan orang yang hari itu adalah menjadi orang yang dibenci. Satu sekolah, saudara. Saudara bisa bayangkan. Tapi melalui peristiwa ini ada kebaikan Tuhan. Saudara tahu anak-anak saya waktu itu sebelum mereka sekolah keluar, saya melihat hati anak-anak saya dirubah Tuhan. Kalau dulu lihat anak itu, mereka bencinya setengah mati. Mereka bilang gini, Mami, makanin anak itu ke anjing, ya. Tapi hari ini mereka ketika melihat anak-anak itu, ya, Tuhan memberikan yang luar biasa, ya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. Bahkan yang membuat saya nangis ketika satu peristiwa momen, anak saya dulu benci. Saudara tahu, satu peristiwa di mana ketika hari itu ada acara di sekolah, anak saya bisa gandeng itu anak dari wanita itu 2 orang. Anak 2 itu digandeng, saudara. Mereka jalan sama-sama, anak saya tidak malu, saudara. Saya melihat dari bawah, saya meneteskan air mata. Saya berkata, Tuhan, apa yang saya tabur sebagai seorang penolong, itu tidak pernah sia-sia. Anak saya belajar keteladanan hidup saya sebagai seorang wanita, seorang mama, yang punya hati mengampuni papanya, mengampuni, dan mereka juga belajar untuk mengampuni, saudara. Ya, dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini juga hidup saya juga bisa melayani Tuhan. Ya, Tuhan pakai hidup saya dari seorang ibu yang nggak bisa apa-apa. Hari ini Tuhan pilih saya sebagai hambanya, ya. Saya dipercaya sebagai gembala di 4 kota. Dan Tuhan juga sudah berkati bagaimana anak saya 1 orang yang hari ini sudah sekolah Alkitab, sudah lulus. Tahun ini dia akan melayani Tuhan. Itu buah yang tidak pernah saya pikirkan kalau dibanding dengan pengorbanan saya sakit-sakit dahulu. Hari ini saya melihat tidak sebanding dengan rasa sakit saya untuk saya persembahkan buat Tuhan. Ya, yang ketiga suami saya juga yang dulu benci orang Kristen, hari ini bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan. Itu salah satu bukti kalau saya jadi orang istri yang hari itu menyerah, saudara. Saya tidak melihat hari ini anak saya. Saya tidak melihat pertobatan suami saya. Saya tidak melihat hidup saya dipakai Tuhan. Saya tidak melihat ada banyak wanita-wanita yang berkemenangan hari ini karena melihat proses hidup saya. Percayalah pesan saya sebagai seorang wanita, ya, hamba Tuhan hari ini. Yuk ibu-ibu, akhir zaman ini sudah tidak ada main-main lagi dengan waktu. Apapun proses hidupmu, tetaplah menjadi seorang penolong yang setia. Jangan berpikir untuk cerai, jangan berpikir untuk lari dari proses hidupmu sebagai seorang penolong. Karena ketika engkau lulus jadi seorang penolong, engkau akan melihat seisi rumahmu akan Tuhan pulihkan, akan Tuhan pakai menjadi alatnya untuk memperlebar kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.